Oke, udah bisa deh. Bu, nanti setelah kata sambutan, kalau ada kegiatan lain nggak apa-apa ya, Bu? Ya. Karena memang ada lagi kerjaan. Iya, Bu. Dek Bintang boleh mulai aja nggak apa-apa, Dek? Kak, sebelumnya mohon maaf, ini Bintang baru dapat kabar katanya anak semansa masih ada ya sebagian yang ikut remed di sekolah, makanya belum bisa join. Oh, iya ya. Jadi kita langsung mulai aja kali, Kak. Iya, nggak apa-apa. Mulai aja kan di record juga. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu Ape. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih kepada peserta yang sudah berkenan mengikuti acara ini. Baiklah, saya akan membacakan tata acaranya. Yang pertama yaitu ada pembukaan oleh MC, yaitu saya sendiri. Dan yang kedua ada kata sambutan dari Ibu Ape, selaku guru SMA Negeri 1 Bagian Sinembah. Dan yang ketiga ada pemaparan SNMPTN dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan yang keempat ada pemaparan SBMPTN dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan yang kelima ada pemaparan seleksi mandiri dilanjutkan juga dengan sesi tanya jawab. Dan yang terakhir yaitu sesi dokumentasi dan penutupan. Langsung kita mulai saja, yaitu kata sambutan dari Ibu Ape, kami persilahkan. Iya, terima kasih. Sebelumnya, Shalom. Shalom, Bu. Bagi kita semua atau wassalamualaikum. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan memberikan kita hidup dan kehidupan dan kesehatan sekaligus ya. Kami bersyukur, kami bangga, kami percaya anak-anak kami semua yang masih berada di bangku kuliah. Saya sangat mengapresiasi atas perhatian kalian semua untuk adik-adik kelas yang masih duduk di bangku SMA untuk memotivasi mereka semua. Dan kalian semua yang ada di bangku kuliah sangat memperhatikan adik-adik bagaimana caranya masuk ke perguruan tinggi. Dan kami semua guru-gurumu sangat bangga. Dan kami sangat terharu dan sangat memohon bimbingan untuk adik-adik kelas. Ya, seperti yang kita ketahui, mungkin selama ini juga banyak hal yang mereka tidak ketahui tentang bagaimana caranya. Kegagalan bukan mereka tidak mau, tapi bicara gitu ya. Dan kalian datang untuk memberikan solusi bagaimana caranya untuk masuk perguruan tinggi dan pilihan apa yang harus dipilih gitu loh. Jadi sudah mulai ada gambaran bagi anak-anak kelas 3 pada khususnya untuk memasuki jenjang perguruan tinggi. Dan kami sebagai guru SMA Negeri sangat berterima kasih kepada alumni-alumni yang sudah penuh perhatian kepada anak-anak SMA. Dan kami harapkan ke masa yang akan datang, kalian juga kalau mereka sudah masuk, kalian juga perhatikan mereka semua ya. Di kelas 3 ini, mungkin kalau perlu kalian datang ke SMA Negeri, kasih tahu sama Bapak Kepala Sekolah, supaya mereka
menerima kalian untuk membuat solusi atau sosialisasi masuk perguruan tinggi. Jadi kami dari guru mengucapkan terima kasih. Begitulah yang bisa kami sampaikan. Oke, shalom. Shalom Bu. Untuk adik-adik yang ini ya Bu, yang akan dengerin nanti mungkin ada yang mau dikasih tahu ke mereka Bu. Itu kan tadi kayaknya kami aja dikasih Bu. Oke. Sampai untuk adik-adik. Untuk anak SMA. Iya. Oh. Anu dari Ibu. Iya. Untuk anak SMA-nya saya berharap anak SMA harus jeli dan harus belajar dari kakak kelas bagaimana cara bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi dan motivasi apa yang harus dicari supaya Anda datang dari dalam hati untuk masa depan, karena ini masuk kalau di SMA itu seharusnya memang harus masuk ke perguruan tinggi gitu. Makanya kita memilih SMA, bukan memilih SMK, karena di SMK itu sebenarnya udah harus bekerja. Jadi di SMA itu diharapkan masuk ke jenjang yang lebih tinggi, itulah universitas. Jadi anak-anak kelas SMA diharapkan seluruhnya belajar kepada kakak kelas supaya Anda tidak salah memilih jurusan apa, bagaimana caranya, dan apa tujuan masuk perguruan tinggi, ya kan? Jangan asal memilih jurusan gitu loh, asal menang saja masuk deh itu, padahal tidak di hatinya. Jadi kami harapkan memang itulah jurusan Anda, itulah yang diniatkan untuk masa depannya, dan itulah yang akan diperdalam, maka Anda harus konsultasi dengan kakak kelas. Begitulah harapan saya untuk anak-anak SMA kami. Demikian. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Arlin. Iya, udah ada situ ku tengok si Nelson Mandela. Oh iya nih Bu, udah join. Iya. Yang lainnya mana? Chat lah ya. Oke. Bu. Makasih ya Bu. Iya. Terima banyak Bu. Iya. Selamat melanjutkan aktivitas ya Bu. Bu, Ibu mohon maaf sebelumnya Bu, kita sesi dokumentasi dulu kali ya Bu, sebelum Ibu meninggalkan. Kak Eva boleh bantu tolong? Iya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Oke, shalom, selanjutkan. Ya Bu, selamat pagi Bu. Sebelum kita memasuki acara yang selanjutnya, kita bakal perkenalan diri dulu nih dari panitia-panitia. Yuk, dimulai dari Kak Eva dulu. Oke, gitu. Langsung aja, nama kakak Eva Sinaga. Sekarang berkuliah di Universitas Riau, jurusan Hubungan Internasional. Terima kasih. Selanjutnya ada Kak Ica. Yuk, bisa Kak Ica perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Octaviana Tindawan. Saya berasal dari jurusan Ilmu Hukum dari Universitas Andalas. Salam kenal ya semua. Selanjutnya ada Kak Sahat, bisa perkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Sahat Maruli Tualoho.
Saya merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Bagan Sinembah. Sekarang lagi menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya, jurusan fisika. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Reinhard William Sinaga. Mohon maaf sebelumnya, bertepatan karena beliau masih ada urusan kegiatan ujian di kampusnya. Jadi saya akan memperkenalkan yaitu Reinhard William Sinaga dari Universitas Brawijaya dengan program studi agroteknologi. Dan saya sendiri Bintang Audia Agustina dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Salam kenal semuanya. Baiklah, kita lanjut acara yang selanjutnya yaitu pemaparan SNMPTN oleh Pak Sahat Haloho. Waktu dan tempat dipersilakan. Kak, minta tolong untuk di slideshow dong. Itu bisa di slideshow nggak, Kak? Atau memang gitu aja? Dari view, Kak. Atau nggak apa-apa, gini aja sih, nggak apa-apa. Oke, boleh. Udah nggak sih? Kakak udah bikin slideshow? Cuman belum nampak di akunnya. Tempat kakak udah. Aduh, gimana nih? Mungkin tutup share screen dulu, Kak, baru nanti share lagi. Oh, kakak tutup dulu? Ya, tutup dulu, baru share lagi. Udah? Bentar, Kak, masih loading. Lah. Nggak keluar, Kak. Sebentar ya, aduh malah keluar pula dia tadi. PowerPoint ini malah ketutup. Maaf ya. Nah, coba Bang Sahat dari aku aja ya. Oke, boleh. Cuman itu PPT-nya masih yang jalur mandiri. Di tempat aku udah masuk yang di SNM, Bang. Coba bentar. Belum sih, coba apalagi close baru buka lagi. Udah? Udah. Nah, oke. Kasih. Oke, tadi udah perkenalan ya, jadi langsung to the point aja. Jalur masuk kuliah itu kan ada 3 yang kita tahu, SNM, SNMPTN, SBMPTN, dan yang kita tahu juga jalur mandiri. Dan di lain 3 jalur ini juga ada beberapa jalur yang juga dibuka oleh universitas kayak hubungan kerjasama dengan beberapa instansi mungkin, tapi kita akan fokusnya untuk bagian saya sendiri yaitu SNMPTN. Oke, seleksi SNMPTN itu ialah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau bisa diingat SNMPTN.
salah satu jalur atau seleksi penerimaan mahasiswa yang masuk perguruan tinggi negeri itu yang kita kenal juga dengan melalui nilai raport dan diseleksi oleh PTN masing-masing. Jadi untuk SNMPTN itu kita jangan keliru, itu bukan seleksinya bukan dari LTMPT, mereka hanya memberikan kuota, namun untuk seleksinya itu diberikan wewenang mutlak kepada PTN masing-masing yang kita tuju. Oke, next slide. Oke, ini tadi yang aku bilang ada 3 jalur. Untuk SNMPTN itu ada biasanya minimum yang diterima itu 20% dari jumlah pendaftar. Berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya. Selanjutnya. Oke, ini sebelum kita untuk mengajukan data atau mengupload nilai ada yang namanya single sign on atau yang kita katakan dengan pendaftaran akun LTMPT itu sendiri. Jadi pengisian PDSS itu nanti akan dilakukan oleh sekolah sendiri. Lalu di situ ada nanti untuk pendaftaran SNMPTN dan jika tidak masuk SNMPTN ada juga untuk membuat akun di SBMPTN. Dan untuk periodenya itu bisa dilihat di 4 Januari sampai 15 Februari 2022. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu PDSS? PDSS adalah penggalan data sekolah dan siswa. PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. Eligible itu maksudnya yang diizinkan LTMPT untuk mengikuti seleksi SNMPTN itu tadi. PDSS mengakomodasi kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013. Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan sebagai tanggung jawab kepala sekolah. Next. Apa itu persyaratan SNMPTN? Beberapa kriterianya itu persyaratan yang pertama dari pihak sekolah itu, sekolah yang punya NPSN dan terdaftar di LTMPT tadi. Selanjutnya untuk kriteria orang-orang yang dapat melakukan pendaftaran di SNMPTN itu, untuk sekolah yang akreditasi A dia ada 40%, untuk yang akreditasi B ada 25%, dan akreditasi C hanya 5%. Dan untuk pengkalan data sekolah dan siswa itu tadi sudah dijelaskan bahwa diisi oleh pihak sekolah. Untuk pesertanya sendiri itu merupakan siswa SMA atau SMK kelas terakhir atau kalau tahun ini dia kelas 12 di tahun 2022 memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan masing-masing PTN. Memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Memiliki nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, untuk portofolio itu sendiri itu kayak karya seni gitu. Jadi kalau untuk orang yang mau mendaftar di bidang seni dan olahraga itu diwajibkan untuk mengunggah portofolio. Untuk pemilihan program studi seperti biasa ada 2. Bisa dengan dua prodi di 1 univ atau bahkan 2 univ 1 prodi atau bahkan 2 univ 2 prodi. Itu bebas dan mutlak di tangan kita sendiri. Oke, next slide. Dan disarankan untuk tidak lintas minat. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang aku bilang tadi, tahapan pendaftaran SNMPTN tadi itu. Pertama, LTMPT akan membuka pengumuman kuota, lalu registrasi akun LTMPT bagi sekolah, lalu setelah itu registrasi akun LTMPT bagi siswa. Setelah itu melihat data siswa-siswa mana saja yang pantas atau yang layak untuk mengikuti seleksi SNMPTN. Selanjutnya, sekolah mencalonkan peserta, artinya sekolah itu mengirimkan siswa-siswanya yang berhak atau yang layak mengikuti SNMPTN. Lalu nomor 6 ini pengisian PDSS. Lalu yang ke-7 itu baru mengisi pendaftaran.
pendaftaran SNMPTN. Yang ke-8 itu memilih PTN dan prodinya sendiri. Yang ke-9 mengunggah portofolio, ini khusus yang di bidang seni dan olahraga tadi. Selanjutnya untuk nomor 10 seleksi PTN masing-masing. Perlu diketahui untuk seleksi itu sendiri setiap PTN memiliki aturan yang berbeda-beda dan haknya mutlak, tidak bisa diganggu-gugat bahkan untuk LTMPT sendiri. Jadi teman-teman harus lebih mempelajari lagi gimana kriteria-kriteria dari universitas tersebut. Lalu yang ke-11 itu ada pengumuman siapa saja yang masuk dan siapa saja yang tidak masuk ke universitas yang telah dituju dalam pendaftaran itu. Yang ke-12 ada daftar ulang. Selanjutnya. Oke. Ketentuan pemeringkatan oleh sekolah. Jadi kalau teman-teman ada di jurusan IPA itu nggak semua mata pelajaran yang diambil nilainya. Jadi beberapa pelajaran khusus aja seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Dan untuk teman-teman yang berada di IPS, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin untuk di daerah kita ini nggak ada sekolah yang berbasis sekolah bahasa ya. Jadi untuk teman-teman yang di sekolah bahasa itu dia ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Nah, untuk teman-teman yang dari SMK, itu nilai yang diambil adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Misal kayak dia di jurusan apa, jadi nilainya itu yang diambil. Misal dia jurusan akuntansi, nah jadi nilainya itu difokuskan di akuntansi tadi gitu. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi. Nah ini di dalam prestasi itu ada nanti beberapa sertifikat. Nah ini juga yang aku akan bahas, beberapa sertifikat yang dianggap penting oleh PTN dan yang dianggap bukan berarti nggak penting ya, yang dianggap kurang penting dan yang penting gitu. Nah untuk selanjutnya itu jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Nah kalau misal aku kan dari Semansa ya, jadi Semansa itu akreditasinya A, jadi 40% dari kelas 12-nya itu misal kalau ada 200 orang, berarti 80 orang layak untuk mengikuti seleksi SNMPTN tadi. Oke, selanjutnya. Nah, ini jadwal yang diunggah di LTMPT, kapan mereka akan melakukan sosialisasi PDSS, SNMPTN, launching, penetapan siswa yang eligible, yang aku bilang tadi, yang pengumuman siswa-siswa yang layak tadi untuk mendaftar, baru pendaftaran dan pengumuman. Nah, kalau menurut aku ini pengumumannya hasil SNMPTN ini, kalau dari aku dulu 2 tahun lalu, menurut aku ini lebih cepat karena waktu aku dulu itu kalau nggak salah bulan 4 dan ini sekarang udah bulan 3 ujung, jadi mungkin mereka mempercepat juga untuk pengumumannya. Biasanya itu juga terkadang kalau ada kendara biasanya ada delay juga mungkin beberapa, tapi jarang delaynya. Lanjut. Oke, sebenarnya tadi itu hanya kayak poin highlight aja. Nah intinya itu ada di sini. Hal-hal atau faktor-faktor yang perlu kita perhatikan untuk lulus SNMPTN. Nah kalau dari aku sendiri itu mungkin ada 7 kurang lebih yang perlu kita lakukan atau perlu memang kita perhatikan. Yang pertama nilai. Oke teman-teman, nilai yang aku maksud di sini bukan nilai yang kayak dia yang pintar atau yang bodoh atau yang pintar atau yang kurang pintar atau yang memiliki intelijensi tinggi yang kurang memiliki intelijensi, bukan masalah nilai yang di situ. Tapi yang aku maksud adalah nilai yang yang memang dia sesuai yang di PDSS dengan yang dirapor. Jadi teman-teman nanti ketika melakukan upload data di PDSS atau melakukan upload data dari sekolah ke PDSS, tolong make sure that guru itu upload nilai kamu yang benar. Berdasarkan pengalaman aku dulu, teman aku dari dulu satu angkatan sama aku, cuman di jurusan fisika, orang Palembang. Nah dia karena nilainya tertukar di sejarah Indo dan bahasa Indonesia, nggak tahu mungkin unsur yang terlalu ketat atau gimana, dia nggak bisa masuk SNMPTN teman-teman. Walaupun dia dinyatakan lulus oleh LTMPT, namun ketika pendaftaran ulang, kami kan disuruh mengirim berkas berupa fotokopi nilai raport yang distempel oleh sekolah. Nah jadi di situ ada kekeliruan teman-teman. Jadi kita jangan sepele, jangan kita berpikir
nggak mungkin dicek lagi nilainya salah. Itu kesalahan besar teman-teman. Jadi usahakan make sure sekolah kita itu mengupload nilai kita dengan benar semuanya tanpa terkecuali, karena seperti teman aku tadi, dia hanya terbalik nilainya sejarah Indo ke bahasa Indo. Jadi dan itu membuat dia nggak lulus SNMPTN teman-teman. Dan perlu kita ketahui, lulus SNMPTN itu mungkin bukan hanya sebatas pengumuman dari LTMPT itu tadi. Kalau menurut aku pribadi dikatakan lulus artinya kita lulus sampai tahap pendaftaran ulang tadi. Jadi semua proses sudah kita lewati dan ya sampai pendaftaran ulang dan sampai kita dinyatakan menjadi maba di universitas itu. Jadi make sure sekali lagi pastikan bahwa nilai yang di PDSS dengan nilai asli di rapor Anda itu sesuai, teman-teman. Jadi supaya tidak ada kekeliruan. Ketika kekeliruan itu terjadi kemarin itu bahkan sudah ada keluar surat keputusan dari sekolah tidak ditolerir oleh Unsri sendiri. Jadi memang itu kebijakan PTN masing-masing, ada yang mungkin mentoleransi, ada yang juga tidak mentoleransi. Cuman itu untuk sinyal warning untuk teman-teman. Selanjutnya ada sertifikat. Nah, ini yang akan aku bahas, sertifikat. Beberapa PTN dan aku juga udah cari beberapa sumber. Sertifikat itu nggak semuanya penting ya teman-teman. Jadi ada sertifikat yang memang sangat mereka perhitungkan dan tidak mereka terlalu perhitungkan. Berdasarkan sumber yang aku dapat itu ada beberapa sertifikat yang memang mereka perhitungkan secara detail. Yang pertama itu FLS 2N. Kita tahu pekan Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Nah, ini termasuk salah satu yang penting. Lalu masuk O2SN. Lalu masuk yang OSN yang sekarang kita kenal dengan KSN juga. Lalu masuk dengan karya ilmiah remaja, lomba-lomba karya ilmiah remaja, terutama yang diadakan oleh lembaga-lembaga resmi seperti Puspresnas. Nah, itu kan FLS 2N, O2SN, OSN itu kan diadakan oleh Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional. Nah, sertifikat ini yang sangat penting teman-teman. Lalu yang terakhir ada sertifikat yang misalnya lomba cerdas cermat ataupun debat. Nah, lomba debat di sini kalau aku kategorikan lomba debat yang diadakan Puspresnas juga, seperti kayak kalau untuk teman-teman di SMA ada yang namanya NSDC, National School Debating Championship, ini berpengaruh teman-teman. Sama satu lagi untuk tingkat SMA juga ada yang namanya LDBI, Lomba Debat Bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman punya salah satu dari 5 sertifikat ini, teman-teman sangat wajib untuk melakukan pengisian sertifikat karena ini akan sangat berpengaruh teman-teman dalam pengkarakterisasian dalam pemilihan PTN untuk memilih Anda, untuk Anda meyakinkan PTN bahwa Anda layak untuk kuliah di situ. Ini sangat penting. Poin selanjutnya ada sekolah dan universitas. Dua hal ini sangat menurut aku sangat terhubung. Karena kenapa aku bilang sangat terhubung? Karena yang seperti disampaikan Bu Ape juga tadi, kalau kita sekolah terutama anak SMA pasti lanjut ke universitas. Nah, kita harus sadar diri teman-teman. Aku bukannya mau kayak menjudge teman-teman nggak bisa kuliah di Jawa. Cuman untuk SNMPTN sendiri, aku mau bilang teman-teman, mungkin kalau teman-teman bilang terlalu kasar, it's okay, nggak apa-apa. Aku cuma mau bilang jangan terlalu bermimpi untuk kuliah di Jawa, apalagi jalur SNMPTN teman-teman. Jadi kita harus percaya bahwa mungkin menurut aku pribadi boleh sekolah kita akreditasi A di Sumatera, namun belum tentu kalau kita bawa ke Jawa mungkin sekolah kita masih akreditasi D atau bahkan C. Nah, jadi hal-hal ini harus teman-teman perhitungkan kemana teman-teman harus melangkah. Misal atau mungkin kalau teman-teman mau jalur aman, mau kayak ya udah main aman aja. Nah, kan ada universitas yang di daerah kita sendiri. Nah, ya udah daftar ke situ gitu. Bukan berarti ke Jawa itu nggak ada peluang, cuman sangat kecil ya menurut aku. Jadi apalagi kalau kita nggak punya sertifikat tadi itu sangat kayak mereka nggak punya barang apa-apa untuk meyakinkan mereka. Lalu yang poin selanjutnya ada alumni. Kenapa alumni masuk? Beberapa data yang aku lihat dan beberapa pengamatan yang aku lihat juga, alumni ini sangat berpengaruh. Misal di Unsri itu alumni semansa udah banyak. Jadi dan mereka pun nggak ada yang bermasalah teman-teman. Jadi di situ aku bisa lihat alumni sangat berpengaruh, di mana alumni itu akan memberi gambaran. Contoh misal dia anak semansa, dia berprestasi nggak di universitas itu. Kalau anak ini berprestasi, ketika teman-teman mendaftar itu akan memberi nilai lebih kepada teman-teman. Jadi harap diperhatikan di mana alumni dari sekolah teman-teman itu kuliah dan bagaimana track record-nya. Mereka bagus nggak di sana, mereka jelek nggak di sana gitu. Jadi kalau mereka bagus di sana, nah peluang teman-teman untuk masuk di situ semakin besar teman-teman.
Selanjutnya jurusan dan juga algoritma peluang jurusan yang dituju minimal 5 tahun ke belakang. Kalau dari aku pribadi, aku selalu waktu aku daftar SNMPTN kemarin, aku pelajari algoritma dari pendaftar 5 tahun ke belakang. Jadi sesuai jurusan dan univ yang teman-teman tuju, berapa pendaftarnya, berapa yang diambil. Nah, ini perlu teman-teman lihat algoritmanya sampai sejauh mana, kira-kira apakah kita kan istilahnya bisa belajar peluang ya, kira-kira peluangnya itu bakal naik nggak tahun ini, kira-kira pendaftarnya itu bakal kurang nggak, bakal naik nggak. Nah, dari algoritma 5 tahun ke belakang itu teman-teman bisa pelajari, oh berarti ini harus biasanya pasti naik, biasanya ini pendaftarnya wajib turun. Nah, mungkin itu yang teman-teman wajib pelajari, dan jurusannya juga harus kita perhatikan ya teman-teman. Jangan teman-teman kayak SNMPTN ya udah asal milih aja. Perlu diketahui bahwa SNMPTN dari zaman aku itu ketika kita udah lulus SNMPTN, dan paling buruknya itu ketika kita gagal di pendaftaran ulang seperti teman aku tadi yang aku ceritakan, kita nggak bisa daftar SBM teman-teman, kita harus masuk ke mandiri. Nah, kita bisa bayangkan susahnya kita lagi belajar untuk mandiri itu. Jadi jangan main-main untuk SNMPTN. Make sure teman-teman yang teman-teman pilih itu universitas dan jurusan yang teman-teman memang suka. Nggak apa-apa nggak lulus, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah memilih yang teman-teman suka gitu. Jangan sempat nanti udah masuk rupanya, aduh kenapa di sini, kenapa nggak ini gitu. Jangan sempat ada penyesalan. Kalau ada penyesalan boleh bukan berarti nggak boleh ada penyesalan, yang boleh. Tapi jangan jadi kayak jangan kayak meng-underestimate diri teman-teman sendiri gitu. Jadi jangan jadi kayak merasa nggak mampu. Kalau ada pun penyesalan itu ya jalani aja, nikmati. Semua itu ada proses, ada jalannya masing-masing. Setiap proses ada jalannya, setiap jalan ada prosesnya. Jadi itu hubungannya yang timbal balik menurut aku. Lalu yang terakhir itu, kalau dari aku dulu, aku selalu diskusi dengan guru yang menurut aku kayak semua guru itu memang mempunyai kompetensi. Cuman kan kita punya guru yang menurut kita nyaman untuk cerita gitu. Teman-teman bisa cerita, contoh, aku mau daftar ke sini, gimana sih gitu. Nah, jadi kalau aku langsung sebut merek aja ya. Jadi kalau dulu aku waktu Semansa itu, kami dulu dari MIPA 4 itu sering cerita sama Pak Barus. Nah, Bapak itu kayak, mungkin menurut aku guru Semansa itu yang kayak open minded juga. Jadi mungkin dari anak Semansa juga bisa cerita sama Pak Barus kalau memang Bapak itu memang kayak open minded, bagus, dan ya intinya Bapak itu kayak memang tahu banyak tentang hal-hal seperti itu tadi gitu. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa tadi di LTMPT sendiri mencantumkan bahwa minimum 20% kan yang akan diterima di SNMPTN. Tapi menurut research yang aku cari, di 5 tahun ke belakang dari 2017 sampai 2021 teman-teman, di 2021 yang diterima hanya 18,6% pendaftar. Di 2020 hanya 19,7%. Di 2019 hanya 19,3%. 2018 hanya 18,9%, dan di 2017 hanya 19,7%. Kalau kita rata-rata hanya 19,2%. Jadi angka yang diberikan oleh LTMPT tadi bukan aku menyatakan nggak benar ya. Cuman angka itu nggak pernah tercapai teman-teman dalam 5 tahun terakhir. Jadi jangan berpikir 20% itu bakal diterima. Karena pada research-nya, pada status quo-nya, hal ini nggak pernah tercapai teman-teman. Hanya di angka 19%, 19, sekian, 18, sekian. Nah, jadi itu yang perlu teman-teman perhitungkan, karena hitungan 1% dalam skala nasional itu besar teman-teman. Saya bisa bayangkan berapa ribu orang dalam 1% itu. Selanjutnya, nah ini mungkin kayak mungkin quotes dari aku aja gitu ya. There's no shortcut to any place worth going. Jadi nggak ada jalan pintas, nggak ada jalan pendek untuk ke tempat yang memang berharga. Kalau teman-teman menganggap kuliah itu berharga, teman-teman sudah pasti melakukan persiapan dari awal masuk SMA. Jadi nggak ada kayak jalan pintas, nggak ada jalan yang aku langsung belajar sekarang aja bisa. Kalau itu teman-teman beruntung. Kalau nggak beruntung gimana lagi? Oke. Nah, jadi mungkin itu quotes dari aku, there's no shortcut to any place worth going. Dan satu lagi, ini juga aku pegang terus, study hard, pray hard, stay humble. Jadi belajar keras, doa. Jadi kayak alright labora, bekerja sambil berdoa, dan jangan lupa tetap rendah hati. Dan perlu kita ketahui, kuliah itu bukan tentang nilai, bukan hanya tentang sebatas IPK atau IP. Jadi menurut aku kuliah itu mencari pengalaman, jumpa orang, relasi, organisasi. Dan menurut aku
semua itu kuliah itu nggak sebatas tadi IP itu tadi. Jadi kuliah itu lebih dari situ. Kuliah itu lebih kayak kita diajari bermasyarakat, kita diajari tentang pengalaman, kita didapatkan ilmu yang hard skill maupun soft skill, kita dapat relasi, dapat organisasi, dan mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Mungkin mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang nggak berkenan atau masih ada penyampaian-penyampaian yang menurut aku memang masih kurang karena waktu juga terbatas. Jadi mungkin itu dari aku. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Sahat, pemaparan materi yang bagus banget. Dan untuk selanjutnya, kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Boleh banget loh, apapun yang mau kalian tanyai seputar SNMPTN, yuk silakan ditanyain. Langsung on mic juga boleh banget, atau enggak juga boleh di kolom chat. Yuk, barangkali ada dari Stefani, Nelson, Ramina, Peren, atau Aryo. Nggak apa-apa deh, tanya aja. Ayo deh, silakan. Karena ada Bang Saatnya langsung yang bisa jawab pertanyaan kalian. Atau mungkin pertanyaannya udah terjawab ya tadi, karena pemaparan Bang Saat jelas banget semua ya. Tapi kalau ada yang masih ragu-ragu, bisa ditanyain, nggak apa-apa. Hal-hal yang mungkin kamu anggap seharusnya kamu tahu, ya nggak apa-apa ditanyain lagi.
Kayaknya udah jelas banget deh, nanti kalau ada yang mau ditanya bisa langsung kan sama Sahat lewat grup dan sebagainya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi SBMPTN oleh Kak Eva Elin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Udah kelihatan ya, Dek? Ya Kak, Udah. sudah Kak, sudah. Oke. Langsung aja. Nah, di sini Kakak mau jelasin tentang UTBK SBMPTN. Yang mana udah jelas perbedaannya ya. Kalau yang disebutkan Bang Sahat barusan, yaitu SRMPTN, atau juga orang singkatnya jalur undangan, jalur nilai rapor, nah itu kan tidak ujian ya. Nah, kalau UTBK SBMPTN ini akan mengikuti ujian untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, tapi sebelumnya Kakak mau ngasih tahu, kenapa sih kamu harus belajar SBMPTN meskipun kamu punya kesempatan nih di SNMPTN seperti yang Bang Sahat sebutkan tadi. Nah, pertama, kenyataannya kamu itu bisa gagal SNMPTN. Peluang lulus itu 50% dan peluang gagal juga 50%. Jadi mau juara satu umum, mau orang yang merasa rankingnya paling belakang dan sebagainya, semua orang peluang lulus atau gagalnya sama-sama 50%. Meskipun dia ikut SNMPTN, itu nggak bisa dijadikan harapan paling prioritas ya. Kalian juga harus belajar SBMPTN ini, belajar soal-soal yang ada di ujian di SBMPTN ini. Nah, yang kedua, kenapa alasannya? Karena tadi yang Kakak sebutkan bahwa bisa-bisa aja kita di PHP-in. Karena jarak waktu antara tanggal pengumuman SNMPTN ya, tanggal pengumuman SNMPTN itu dan hari UTBK itu sangat singkat banget. Nanti akan Kakak singgung ya, bahwa di hari UTBK itu memang dilaksanakan 2 gelombang. Tapi kalau kamu masuk gelombang pertama dan di hari pertama gimana? Selisih kamu untuk belajar, kamu cuma ngarepin SNMPTN tadi, kamu cuma berharap lulus lewat jalur itu tadi, itu bisa aja nyakitin kamu sendiri. Karena bisa aja mengecewakan kamu hasilnya. Nah, mental-mental pemenang itu harus nyiapin diri, baik itu gagal, baik itu menang, dia harus sudah siap. Jadi bukan berarti kamu SNMPTN jadinya ngabaikan SBMPTN ini, gitu ya. Nah, yang ketiga, alasan yang paling utama juga adalah persaingan itu ketat. Di SBMPTN kan ujian ya, perlu kerja keras, perlu pemahaman keras. Nah, bukan hanya lulusan dari kelas 12 aja, anak-anak SMA dari Sabang sampai Merauke, nggak hanya anak kelas 12-nya aja, tapi juga adalah kating-kating kamu, kakak tingkat kamu, alumni-alumni, anak-anak GPR ya, istilah GPR itu adalah nunda 1 tahun untuk masuk ke perguruan tinggi, ada transisinya setahun jeda, mungkin dengan berbagai alasan, seperti kakak dulu juga pernah GPR ya, itu akan kamu lawan juga gitu ya. Istilahnya ada pertempuran di situ, bukan hanya dari anak kelas 12 tapi dari kakak-kakak kelas kamu yang tentunya udah punya persiapan lebih banyak dibandingin kamu kalau kamu nggak belajar SBMPTN, nggak mengenal apa itu SBMPTN ya. Jadi mereka akan jadi persaingan juga buat kamu. Oke. Itu tadi alasan kenapa SNMPTN sambil bikin strategi yang udah disampaikan Bang Sahat tadi ya, yang untuk bisa memaksimalkan kamu punya peluang besar untuk lulus, kamu juga bisa sambil memikirkan bahwa UTBK SBMPTN itu sangat penting ya untuk bisa alternatif kamu kalau kamu gagal SNMPTN.
Nah, mungkin udah banyak ya informasi di Instagram, di sosialisasi di YouTube dari LTMPT-nya langsung, lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri langsung yang pusat. Dikatakan di sini bahwa UTBK itu punya materi tes, punya ujian tadi disebutkan. Nah, UTBK itu apa? SBMPTN itu apa? Kalau SBMPTN itu adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, UTBK-nya itu adalah metode tesnya. Jadi disebut UTBK, jadi ujian tulis berbasis komputer. Nah, itu bisa dipahami lah ya. Nah, kemudian kelompok ujian. Ada namanya saintek atau sosum atau campuran. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya jurusan-jurusan yang ada di perguruan tinggi negeri itu semua ada kelompoknya, terbagi dalam kelompok saintek atau sosum. Kalau kalian sebagai anak SMA, simple. Saintek itu kepanjangannya sains dan teknologi. Simpelnya disamakan aja dengan anak-anak MIPA atau anak IPA, ya. Kalau sosum itu sosial humaniora, artinya anak-anak IPS, gitulah intinya. Nah, kemudian pelaksanaan tesnya itu LTMPT rencananya yang sudah ditetapkan akan 2 gelombang gitu ya, dan masing-masing hanya boleh mengikuti 1 kali seleksi ya. Jadi kesempatannya sekali, sama seperti SNMPTN tadi, sekali seumur hidup. Kalau SNMPTN tadi yang disebutkan Bang Sa tadi sekali seumur hidup. Kamu udah lulus nggak bisa lagi. SBM ini memang bisa sampai 3 kali setelah kamu lulus, makanya anak-anak yang gap year masih bisa mengikuti, tetapi setiap tahunnya yang boleh sekali. Tapi kalau kamu bisa, nggak gagal, kenapa harus gagal dulu ya? Jadi harus totalitas, supaya kamu nggak nyesal. Nah, kemudian ada persyaratan UTBK. Tentunya harus punya akun LTMPT. Biasanya anak-anak SNMPTN, mau anak-anak yang gap year juga harus bikin akun. Kemudian hasil UTBK-nya itu hanya berlaku sekali ya. Jadi kamu UTBK di tahun ini nggak bisa pakai untuk tahun depan. Terus bayar. Kalau kamu nanti ngajukan KIP kuliah, tentu nanti nggak bayar. Itu bisa di kepo-kepoin lagi ya. Nah, kemudian materi UTBK. Ya, materi UTBK itu ada TPS, ada TKA, ada bahasa Inggris. Nah, jadi ini penting banget dipahami. Materi-materi UTBK ini apa-apa aja sih isinya, biasanya pada umumnya. Jadi kan harus liatin, harus research, mana nih di tahun semalam kemana, di tahun minimal lah 3 tahun belakang ini, karena sistem UTBK SBMPTN ini baru dilakukan di tahun 2019 ya. Di tahun 2019 itu pertama kali, kemudian 2020-2021 istilah ini gitu ya. Nah, ini kalian bisa banding-bandingin, banyak tuh berserak soal-soal untuk cari tahu gimana sih soal TPS. TPS itu terdiri apa? PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian ada PBM, ada PU, ada kuantitatif yang isinya berkaitan dengan matematika. Kemudian itu sub-tesnya. Kemudian tes yang kedua ada juga bahasa Inggris. Nah, ini dipisah. Tahun ini katanya dipisah. Tapi pada tahun-tahun sebelumnya memang tidak disebutkan bahasa Inggrisnya, tapi itu sudah masuk biasanya di PPU, di soal TPS PPU gitu ya. Intinya setiap tahun itu selalu ada soal yang bahasa Inggris, baik itu ditanyakan dari sesuai dengan teks dan sebagainya. Kalian bisa cari tahu lebih dalamnya untuk pemahaman soal-soalnya. Kemudian ada TKA. Nah, TKA inilah yang menjadi pembeda. Kamu mau pilih jurusan apa, kamu harus tahu. Itu akan masuk dalam ujian yang mana? Apakah saintek ataukah sosum? Nah, nanti yang saintek akan ujian matematika, itu wajib fisika, kimia, dan biologi. Nah, sementara di sosum, kalian akan belajar sesuai dengan seperti anak waktu kalian di SMA, sebagai anak IPS misalnya, itu ada ekonomi, geo, sejarah, dan sosiologi. Nah, kamu sebagai anak SMA, mau kamu anak MIPA, mau kamu anak IPS, mau tadi bahasa ya, tapi biasanya di bagian Nembak belum ada gitu ya, nggak pernah terdengar. Kamu bisa-bisa saja ngambil ujian yang tidak sesuai dengan jurusan kamu di saat SMA, istilahnya lintas jurusan, ya itu diizinkan aja. Karena kakak pribadi, pengalaman kakak, ya di tahun 2019 kakak juga pernah mengikuti di saintek, kemudian pernah juga di tahun berikutnya mengikuti ujian yang sosum. Ya itu tergantung kamu
sekuat apa komitmen kamu, ya boleh-boleh aja. Intinya kamu harus paham dulu konsep-konsep dasar dari kamu harus ujian yang mana gitu ya. Jadi jangan salah kaprah kamu pilih jurusan kedokteran taunya sosum, kan ngawur itu namanya ya. Jadi kamu harus ikut saintek ya. Bisa di riset-riset lagi, itu sangat mudah ya dipahami sebenarnya. Kemudian di kelompok ujian tadi yang seperti sudah disebutkan ini jelas ya. Nanti akan kami share bagaimana informasi dari LTPT, PDF-nya. Nah, ini ada alokasi waktunya, ada 195 menit gitu ya. Sementara kalau yang campuran itu saintek dan sosum. Nanti akan lebih banyak karena memang menyelesaikan soal yang lebih banyak. Ya, jelas ya logikanya seperti itu. Kemudian ada tahap pendaftarannya, ada registrasi akun, login dan sebagainya. Intinya semua ya perlu hati-hati. Meskipun registrasi kesannya kayak bukan puncak dari kelulusan kamu, tapi ini yang akan jadi modal kamu untuk bisa lulus. Jadi semua jangan dianggap sepele. Setiap detailnya baik ini dari 1 sampai 7 harus benar-benar kamu cari tahu dengan benar, pelan-pelan dan teliti ya. Jeli untuk mengikuti registrasi sesuai dengan aturan dari LTMPT. Nantinya lokasi UTBK itu ada di berbagai PTN ya, di berbagai PTN tersebar di sini dikatakan ada 74 pusat. Intinya kalau kita anak Bagan Sinemba nih, ini sering banyak ditanyain, Kak boleh nggak kita nggak pilih UNRI tapi lokasi ujiannya di UNRI? Boleh banget. Apalagi di saat pandemi ini disarankan untuk mengikuti ujian di daerah tempat terdekat gitu ya, domisili terdekat. Ini ada waktu pelaksanaan, ini nanti bisalah diikuti ya. Kemudian ada ketentuannya. Nah, kalau di SNMPTN tadi, mungkin tadi Bang Sahat sebutkan ya, bahwa kalau pilih PTN ya jurusan prodi atau program studi, ini bebas. Kamu mau pilih dua-duanya dari daerah manapun bebas. Mau kamu orang Riau tapi kamu pilih di Jawa sama Papua, off to you gitu ya. Mau kamu pilih dua-duanya di Riau nggak masalah, nggak ada jadi peluang kamu. Intinya nanti kamu harus ujian untuk mendapatkan skor. Dari situlah kamu bisa dilihat lulus atau enggak. Bukan dari PTN mana yang sesuai dengan apa kamu, domisili kamu, itu nggak berpengaruh ya. Nah, kemudian langsung aja nih ya. Sebenarnya resepnya itu apa sih supaya kita bisa sukses di UTBK SBMPTN ini ya? Jadi yang pertama, kamu harus pahami minat dan bakat kamu dulu. Riset jurusan. Karena goal pertamanya itu, kamu mau SBM ngapain coba? Ngapain? Ya cari jurusan ya kan, mau dapat jurusan. Untuk bisa cita-cita kamu misalnya mau jadi diplomat. Biasanya anak-anak diplomat yang mau ngejar diplomat itu, meskipun Kementerian Luar Negeri itu bukan hanya dari jurusan hubungan internasional, tapi pada umumnya orang-orang yang masa anak SMA pengen cita-cita jadi diplomat itu akan pilih jurusan hubungan internasional. Nggak mungkin pilih jurusan kedokteran ya, itu udah ngawur ya. Nah itu maksudnya di sini adalah untuk riset jurusan kamu yang kamu inginkan itu apa ya. Kemudian itu tadi ya. Nah, salah satu riset jurusan atau pahami minat dan bakat kamu, itu kuncinya kamu harus kenali diri kamu. Kuncinya kenali diri kamu. Kamu maunya yang mana? Itu sering kebingungan karena di sini sering khawatir, resah. Gimana nih nentukan pilihan aku jurusan yang mana? Banyak banget. Ya nggak apa-apa, riset aja. Pelan-pelan, cicil-cicil. Nggak bisa langsung semua tahu. Mungkin dokter udah tahu, tapi banyak jurusan-jurusan yang lain yang kamu nggak tahu. Kamu cari tahu. Salah satunya, nih kakak kasih rekomendasi. Dari Rencanamu ID. Di website ada di Google. Rencanamu ID. Ini kelihatan atau enggak ya? Ini ada tulisannya. Kecil banget, tapi kakak lupa ngetiknya. Nah, di Rencanamu ID itu kamu bisa research jurusan apapun. Misalnya HI, nanti akan keluar nih, apa itu hubungan internasional, setidaknya kamu tahulah gambaran deskripsi daripada jurusan itu. Kemudian, kenapa kamu milih jurusan ini kelihatan? Jadi, supaya lebih mengerucutkan keinginan kamu, minat atau tujuan kamu pilih jurusan itu. Kemudian ada juga mata kuliah jurusan hubungan internasional, jadi ya gambarannya lah. Terus, jurusan terkait hubungan internasional, terus ada juga kampusnya. Intinya ini supaya lihat kecocokan kamu. Dan di ujung sini kalau kalian lihat, ini ada tulisan
pelajaran terkait. Biasanya ada jurusan sosiologi. Kalau ini HI ya contohnya, itu akan dikasih tahu kira-kira kamu harus kuatin di jurusan mana. Menurut kakak itu cukup membantu ya. Dan di sini juga ada tulisannya, itu kategorinya jurusan apa, sosum atau saintek yang seperti kakak sebutkan tadi, itu termasuk jurusan yang mana. Nah, karena nanti di website LTMPT di tengah ini kalau kalian bisa lihat, ini ada daftar PTN. Nah, daftar PTN itu akan ada tulisan saintek, ada tulisan sosumna yang bisa kalian riset, yang bisa kalian klik apakah itu sesuai seperti latar belakang kalian, apakah kalian anak SMA atau anak SMK, bisa dilihat misalnya jurusan kedokteran wajib anak-anak IPA ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang nggak bisa sembarangan. Jadi semua harus diriset dulu, harus diperhatikan. Nah, yang kemudian yang kedua, belajar yang tepat. Itu resepnya. Kenapa belajar yang tepat? Gini, ini ya kakak tahu. Belajar selama kita di sekolah, kita nggak dikasih tahu nih. Kita biasanya hanya belajar subjek. Subjek itu apa maksudnya? Ya mata pelajaran matematika, IPA. Kita belajar subjeknya. Tapi kita nggak belajar, kita nggak diajari bagaimana caranya belajar. Ya, maksud kakak di sini belajar yang tepat. Jadi kita harus pahami bagaimana cara belajar kita. Nih, kakak tulis. Ya, belajar yang efektif itu pertama itu komitmen. Nah, tuliskan mimpimu di buku berulang kali atau di karton, tulis di buku khusus untuk ujian-ujian UTBK ini. Tulisin kamu pengen HIUI misalnya. Silakan tulis. Kamu harus tulis gitu supaya kamu bisa lihat dengan mata kamu dan kamu bisa menyuarakan mimpi kamu. Itu sangat berpengaruh ya. Nah, kemudian yang kedua, itu salah satu belajarnya. Kedua, belajar sampai akar, pilah soal sampai tuntas. Karena the point of this UTBK gitu ya, perbedaannya sama SNMPTN kan harus bikin strategi tadi, nilai, alumnus gitu ya. Nah, kalau ini puncaknya adalah ujian. Nah, soal, harus naklukin soal. Nah, belajar sampai akar. Konsep-konsepnya kamu harus tahu. Kamu bab mana yang kamu nggak tahu, silahkan. Kamu tentang trigonometri, belajar itu dulu sampai habis. Pelajari, jangan random gitu ya. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Terus ikut tryout. Kenapa ikut tryout? Karena untuk bisa mengukur kemampuan kamu sebagai bahan evaluasi. Ya, ikut-ikut TO banyak bertebaran di Instagram, kamu bisa follow ya. Terus kemudian salah satunya efektif belajarnya yang tepat, kamu bisa kan sambil dengerin musik, tergantung cara belajar kamu. Kalau kakak pengennya kalau belajar itu wajib ada stabilo, jadi biar ada warna, itu akan nambah semangat. Nah, bisa kamu contoh dengan begitu. Kemudian itu tadi komitmen, cara belajar ya. Kemudian yang kedua adalah konsisten. Pahami waktu belajar, kamu pengennya pagi, subuh jam 4 atau jam 3 atau jam 12 malam, terserah, karena orang beda-beda. Biasanya orang pagi lebih fresh, lebih direkomendasikan, tapi sangat memungkinkan kamu nggak pengen itu gitu ya. Kamu beda jam belajar kamu, terserah. Terus kemudian yang kedua adalah buat schedule belajar kamu. Nah, kamu harus punya schedule dari Senin sampai Sabtu misalnya, kamu mau belajar di yang mana gitu, dari jam berapa sampai jam berapa, buat schedule-nya. Terus kamu buat teknik Pomodoro. Itu belajar biasanya 25 menit sekali gitu. Setelahnya kamu 5 menit istirahat, sampai 4 kali berulang kali baru kamu boleh istirahat panjang gitu ya. Terus yang ketiga, kamu harus fokus. Fokus itu paling penting. Itu salah satu teknik belajar yang penting. Contohnya adalah yang kakak lakuin ini ya, sangat berpengaruh. Kita mute-kan aja, kita senyapkan story-story orang lain misalnya di Instagram gitu ya. Atau juga kamu bisa buat second account khusus untuk follow Instagram yang bermanfaat untuk UTBK SBMPTN kamu, karena itu berpengaruh supaya nggak kena distraksi gitu ya dengan lihat story kamu yang lain gitu ya, sebagai lihat gebetan kan jadi nggak konsentrasi ya. Jadi kamu bisa lakuin untuk bisa fokus, karena itu penting banget untuk belajar kamu. Nah, yang ketiga adalah motivasi yang tulus, yaitu maksudnya adalah kamu harus punya motivasi yang tepat. Tadi Bu Ape sudah menjelaskan ya di kata sambutan, kamu harus punya niat, kamu jangan sampai punya motivasi untuk bisa kabur dari rumah. Aku pengen lulus bisa kabur dari rumah, aku udah malas di sini, nggak enak disuruh-suruh sama orang tua. Jangan, itu motivasi yang salah, kamu nggak akan lulus nanti ya. Nah, kamu harus punya motivasi yang tepat, yaitu untuk membanggakan diri kamu, membanggakan keluarga sekitar kamu aja. Jangan untuk menunjukkan
diri kamu di depan orang lain untuk membuktikan ke orang lain, nggak perlu ya, nggak usah untuk sombong. Kamu ngejar UI, kamu pengen buktiin ke orang lain kalau kamu bisa, kamu bukan itu. Motivasi kamu harus tulus, motivasi kamu harus benar, harus lurus gitu ya. Dan yang keempat, kamu harus tekun berdoa. Itu paling puncaknya. Kamu udah ngelakuin semua punya usaha, nothing kalau misalnya kamu nggak tekun berdoa. Tekun berdoanya maksud, kenapa tekun? Kenapa berdoa aja itu nggak bisa? Karena orang tuh pas mau ujian baru berdoa, yang nggak ada gunanya ya. Nah, setiap kamu mau belajar tiap hari sebelum hari H kamu ujian, kamu bisa boleh untuk terus berdoa terus untuk sama Tuhan, supaya kamu lebih intim, supaya kamu dikasih yang terbaik sama Tuhan, gitu ya. Kamu mau agama apapun, kamu harus berdoa, karena semuanya itu juga milik Tuhan, ya kan? Terserah Tuhan. Nah, itu tadi. Nah, yang kemudian yang paling penting adalah di sini, ini sering terjadi ya. Sering terjadinya adalah kalau nampak ini ya, ini kakak highlight yang pertama itu memiliki akun LTMPT yang permanen. Ini sering nih, kakak, teman-teman kakak, padahal udah gap year ya, itu masih salah, masih lupa untuk mempermanenkan akun mereka. Udah nunggu setahun, tapi nggak dipermanenkan akunnya, akhirnya nggak bisa ikut ujian. Padahal udah nunggu setahun. Nah, jadi jangan sekali dengan registrasi yang seperti kakak sebutkan tadi, senggol-senggol ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa anak SNMPTN itu nggak bisa lagi ikut UTBK. Jadi intinya kamu tuh meskipun begitu, kamu nggak akan tahu ya, seperti kakak sebutkan tadi, nggak akan tahu apakah kamu lulus atau enggak, karena jaraknya sedikit gitu ya. Kalau kamu nunggu hasil SNMPTN dulu baru kamu belajar UTBK ini, kamu akan nyesal gitu ya. Jadi persiapkan dari sekarang karena waktunya sudah dekat. Karena 17 Mei kamu sudah mulai untuk UTBK gelombang pertama, hari pertama. Nah, ini kakak mau nunjukin untuk terakhir ya. Kayaknya udah agak lewat nih apanya ya, 20 menitnya. Kan pakai skor ya. Ini kakak mau ngasih tahu, kakak tekankan di sini, bahwa tahun 2021 ya, kakak ambil sumber datanya dari LTMPT langsung, jumlah peserta tahun lalu itu 770.858, hampir 1 juta orang yang kamu bertempur di sana ya, kamu mau perang secara akademik di sana. Jadi kamu jangan santai-santai, jangan leha, semua orang mau masuk situ. Nih yang diterima berapa? Setengahnya enggak. Berapa ya? Cuma 100-an ribu orang yang diterima. Jadi dari 600 ribuan orang itu gagal. Jadi kamu hati-hati. Jadi jangan main-main dengan UTBK ini karena ini kesempatan emas. Ya, sama seperti SMP tadi adalah kesempatan emas. Dan ini nggak bisa kamu lewatkan. Sebagai anak SMA, bahkan anak SMK, teman kakak SMK juga mengikutinya gitu. Jadi kamu setelah itu nggak bisa ikut lagi gitu. Kalau kamu udah nggak pengen lagi, ya nggak bisa. Orang udah lewat 3 tahun setelah lulus nggak akan bisa ikut SBMPTN lagi. Akhirnya akan masuk ke universitas swasta begitu. Ya, jadi kamu maksimalkan. Jangan udah mendengar begini, tapi kamu lewatkan begitu aja dan kamu pura-pura nggak tahu karena semua orang sudah memberitahu kamu. Dan nilai saintek tertinggi ada nih, nilai sosum tertinggi ada nih. Nah, berkaitan dengan skor tadi, kita bisa lihat nih, ini contoh yang kakak ambil, tapi kakak tutupi nilainya karena apa? Supaya nggak jadi acuan kamu lulus atau tidak lulusnya skor itu, karena nggak ada yang tahu gitu ya, nggak ada standar skor berapa yang harus lulus. Nah, perbandingannya nih dari 2019 sampai 2021, seperti yang kak sebutkan tadi, 2019 adalah yang mengawali jenis ujiannya SBMPTN ini adalah UTBK gitu ya. UTBK itu ujian tertulis berbasis komputer. Nah, itu 2019 ada TPS dan TKA. Ini kalian bisa lihat, ada skor yang akan keluar. Ginilah hasilnya, ini yang akan dipakai untuk input diri kalian ke jurusan atau universitas mana. Nah, yang nantinya akan juga dipakai di Mandiri yang akan disebutkan oleh Kak Ica dan Bang Willy nanti. TPS dan TKA. Kemudian di 2020 berubah lagi nih. Hanya TPS doang, karena pada saat itu pandemi ya, tahun 2020. Dan kemudian di 2021 ya, tahun kemarin itu kembali lagi ke TPS dan TKA seperti 2019. Nah, jadi intinya kamu harus tahu nih pola-pola dari soal-soalannya. Jadi kamu harus punya pengetahuan, wawasan yang luas karena ada perbandingan di sini ya, berbeda-beda. Dan dari 2022 tadi juga yang kakak sebutkan ada TPS, bahasa Inggris dan TKA. Ya, itu tadi sepertinya sudah cukup ya.
Dan kembalikan kepada Dek Bintang. Baik Kak Eva, terima kasih banyak atas pemaparannya. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ayo, Dek Nelson, katanya anak semansa ya, kata Ibu tadi ya, Bintang. Ya Kak, ada beberapa ini anak semansa, 4. Ada Stefani, Nelson, Feren, sama Aryu, mungkin anak semansa. Lutfia mau nanya enggak? Tadi udah on cam ya kan? Ayo silakan Dek, langsung nih. Yuk, yuk. Yuk, main cepat aja yuk. Silakan ya. Apa aja boleh. Pasti adalah yang terpikir kalian gitu ya. Jadi sambil SNMPTN tadi, seperti Bang Saad sebutkan tadi, kalian harus mengikuti strateginya karena dia yang telah lulus gitu ya, ada contoh nyatanya. Nah, kalian bisa ikuti jejaknya gitu ya. Dan kakak juga yakin Bang Saad juga pada saat SMA juga sambil juga untuk mempersiapkan SBMPTN-nya begitu ya. Jadi kalian juga nggak hanya fokus di SNMPTN tapi juga bisa fokus di SBMPTN, termasuk mempersiapkan dulu diri juga di mandiri, karena kita nggak akan pernah tahu gitu ya. Mental-mental yang pemenang itu sudah mempersiapkan semuanya, jadi bukan hanya satu ronde aja, perlu memahami ketiga seleksi ini, karena cuma 3 jalur ini, kamu nggak bisa lewat jalur versi kamu sendiri, kamu nggak bisa jalur uang, oke itu ya, tapi gimana ya kalau jalur uang itu jalur lain lah ya. Jalur 3 ini yang jalur pasti, jalur yang tidak kelok sana kelok sini ya, jalur yang benar. Ayo silakan Dek, jangan malu-malu dong. Tapi ini kita sambil record ya adik-adik ya. Yang makasih banyak kalian udah bergabung di sini. Kita sambil record, kalian bisa lihat lagi. Tapi sebaiknya kalian bisa ajukan pertanyaan, jadi bisa dijawab langsung dan kalian ingat jawabannya gitu. Karena semua ini yang menjelaskan materi adalah orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang berhasil di jalur masing-masing. Ayo silakan Lutfi kalau mau bertanya, dan Aryo bagus. Silakan deh, nggak apa-apa. Sekali lagi juga ya, kalau kalian merasa kalian nggak bisa, aku nggak pinter-pinter banget nih, aku nggak juara atau segala macam, nggak masalah. Mau juara mau nggak masalah, boy. Gak masalah sama sekali. Yang penting kamu punya niat, kamu belajar. Tekun, mulai cicil satu-satu, konsisten seperti kakak sebutkan tadi. Pelan-pelan aja, nggak bisa langsung pinter. Tiba-tiba kakak juga nggak terima kalau kalian tiba-tiba pinter ya. Harus pakai usaha. Seperti Bang Saad tadi sebutkan tadi, ada dia yang nggak bisa instan gitu ya. Harus pakai proses. Ayo, silakan Dek. Iya, kayaknya Lutfi mau bertanya nih. Gap year kan? Pas banget nih. Ayo dong, ayo. Sambil kerja ini, Kak. Oh gitu. Kan nanti ada itunya, Kak. Rekapan yang tadi diberikan. Soalnya dari tadi nggak nyimak dari awal. Oh, udah ketinggalan ya di tengah. Iya, nanti kakak share. Kamu join di grup kan? Oke. Iya. Nanti kakak share PPT-nya itu tadi. Nanti boleh nanya-nanya di grup juga ya. Kalau ada yang mau ditanya. Sejauh ini nggak ada yang mau ditanya. Nggak apa-apa. Siapa tahu tadi udah kakak jelaskan tapi ternyata memang nggak terjawab. Belum. Ya. Ayo dong, nggak apa-apa. Tanya aja deh. Semangat Ais. Ya, nanti untuk pemaparan materi yang sudah disampaikan hari ini, kita bakal share kok ke grup. Oke, kakak serahkan aja lah ke Bintang lagi. Silakan deh. Ya, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu
pemaparan materi SBMPTN oleh Kak Ica Oktaviana dan Kak Reinhard William. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, perkenalkan nama saya Ica Oktaviana Tindawan. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan sekilas info tentang jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu adalah seleksi terakhir dalam perjalanan mahasiswa baru, calon mahasiswa baru untuk masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Jalur mandiri juga memiliki banyak peluang masuknya loh. Nah, seperti tadi yang sudah dipaparkan bahwasannya jalur mandiri ini memiliki 30% dan itu kuota dari setiap universitas masing-masing. Nah, jalur mandiri ini biasanya menggunakan kebijakan kampusnya masing-masing dalam melakukan seleksi. Nah, dalam seleksi mandiri ini dianya ada yang menggunakan nilai rapot, ada yang dia menggunakan nilai UTBK, ataupun dianya menggunakan tes tertulis. Ya, menggunakan tes tertulis. Nah, jadi kita nggak boleh sepele. Misalnya nih, kita punya nilai yang cukup dan kita masuk siswa eligible dalam kuota untuk SNMPTN. Nah, tetapi kita tidak lulus di SNMPTN. Nah, kita jangan khawatir, nilai yang kita punya itu kita bisa gunakan untuk masuk ke dalam jalur mandiri yang menggunakan nilai rapot. Nah, di sini pemaparan tentang jalur mandiri melalui nilai rapot akan dijelaskan oleh William Reinhard. Kepada William Reinhard, disilakan. Nah, untuk jalur mandiri ini ada seleksi mandiri nilai rapot. Yang pertama menggunakan nilai rapot semester 1 sampai 6. Untuk pengalaman Abang sendiri di Universitas Brawijaya, pertama jalur rapotnya menggunakan semester 1 sampai 5 saja. Dan yang kedua seleksinya memang hampir mirip dengan SNMPTN, yang hanya menggunakan jalur rapot dan prestasi-prestasi akademik atau non-akademiknya. Yang ketiga, kriterianya berdasarkan kebijakan UNIF. Seperti yang dijelaskan tadi, mandiri ini adalah kebijakan dari universitas sendiri, jadi tidak ada campur tangan dari pemerintah. Contohnya seperti Universitas Brawijaya, Universitas Riau, Universitas Riau, dan Undip. Nah, untuk raport ini mungkin teman-teman bisa melihat peluang-peluang seperti tahun lalu, apakah ada banyak yang masuk mandiri di universitas ini. Mungkin teman-teman kalau semansa kan banyak yang di UNRI juga, banyak juga di UNSRI dan di USU. Mungkin teman-teman bisa lihat ada berapa banyak dan apa jurusannya. Mungkin itu aja dari aku. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kak Ica. Nah, di sini aku yang menyampaikan, jika kalian kalah dalam satu babak, nah, jika kau patah atas setiap takdir, maka kau harus kuat karena masa depan, agar kau tak berhenti dan berdiam diri meratapi hari. Kenapa? Jika kita pasti merasakan sakit hati jika kita tidak keterima di SNMPTN ataupun SBMPTN. Nah, tetapi untuk mengejar mimpi, kita tidak berhenti dalam situ aja kan. Nah, kita harus bangkit lagi dari setiap kegagalan kita, karena kesuksesan yang kita dapatkan kelak itu tidak hanya dari PTN ataupun dari jalur apapun itu. Nah, jadi itu tergantung dalam pribadi kita masing-masing. Kita harus bisa menyesuaikan diri dan memantaskan diri juga. Selanjutnya, jalur tes tertulis yang akan dijelaskan oleh Bintang Audi. Kepada Bintang Audi silakan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu jalur mandiri dengan tes tertulis. Tes tertulis ini dapat dikatakan bahwa seleksi ini hampir mirip atau hampir sama dengan seleksi UTBK yang sudah dipaparkan materinya oleh KF Aileen sebelumnya. Tapi, namun dengan catatan kriteria yang berbeda-beda dari masing-masing univnya. Kalau pengalaman saya sendiri, saya lulus di Universitas Negeri Semarang dengan mengikuti tes tertulis dan juga melampirkan nilai rapot saya. Kalau saya sendiri dalam tes tertulis tersebut ada beberapa yang harus kita persiapkan. Misalnya waktu lalu saya mengikuti
tes tersebut dengan apa ya? Ada serangkaian materi yang telah dipersiapkan oleh panitia tes dari universitas tersebut. Yaitu contohnya ada maaf sebelumnya. Mohon maaf teman-teman, saya lupa hari itu saya sempat mengikuti, namun saya benar-benar lupa. Tapi untuk tes tertulis tersebut bisa kalian cek di setiap updatean universitasnya masing-masing. Terima kasih. Nah, di setiap akhir seleksi mandiri aku bikin quotes. Kenapa? Karena aku yakin dengan quotes itu kalian pasti bisa menjadi semangat dan kalian pasti berpikir, oh iya ya, benar juga apa yang dikatakan ini gitu kan. Quotes selanjutnya, berjuang hari ini maka kau tidak akan merasakan penyesalan di masa depan. Nah, setidaknya kita telah melakukan sesuatu yang terbaik menurut kita untuk menjadikan versi terbaik juga di diri kita. Nah, jadi kita yang penting udah ngelakuin, dan kita lebih baik menyesal telah melakukan daripada kita menyesal tidak melakukannya sama sekali. Nah, selanjutnya ini mandiri melalui jalur nilai UTBK. Nah, saya sendiri kemarin pernah mendaftar di Unsud dengan jalur UTBK plus nilai rapot, dan di universitas yang saya duduki sekarang yaitu Universitas Andalas, itu ada 2 jalur mandirinya. Ada yang menggunakan nilai UTBK dan ada juga yang melalui prestasi. Nah, di sini prestasinya itu seperti kalau untuk umat Islam itu dianya seperti hafizah atau dia penghafal Quran. Nah, di situ dianya dia merupakan jalur mandiri. Nah, di UNS juga menggunakan nilai UTBK saja, dan saya juga pernah mendaftar di UNS. Di UNY menggunakan nilai UTBK saja. Nah, jadi setiap mandiri di setiap universitas itu memiliki kebijakan masing-masing, walaupun dianya menggunakan nilai UTBK, tapi dianya ada mengikuti embel-embel lainnya yang mana untuk mencukupi kriteria dari universitas tersebut. Selanjutnya, gagal sekali tidak menjanjikanmu untuk gagal selanjutnya. Nah, jika kalian mau berusaha, jika kalian tidak pernah pantang menyerah, sebenarnya kita tuh bukan menyerah ya, kita tuh lebih kayak kita tuh capek, udah mencoba sana sini, kita udah mencoba yang namanya SNMPTN, SBMPTN, namun kita gagal, pasti itu kita capek. Nah, kayak aku sendiri ya, pengalaman aku sendiri, aku daftar SNMPTN gak keterima, daftar SBM gak keterima. Kenapa? Karena aku tuh terlalu berpikir bahwasannya tuh aku berpikir kalau aku tuh bisa lulus SNMPTN. Nah, jadi patokan kita bakal lulus SNMPTN itu yang membuat aku sendiri terpuruk sama apa yang aku lakuin. Nah, gitu kan. Jadi aku nggak ada belajar untuk UTBK gitu. Persiapan yang kurang, tapi aku tetap nekat buat UTBK. Dan alhamdulillahnya nilai aku itu bisa membawa aku untuk mengikuti seleksi mandiri di Universitas Andalas. Bayangkan aja, aku mandiri tahun ini ada ikut di 8 universitas. Nah, jadi Tuhan itu nggak suka kalau misalnya umatnya itu nggak mau yang namanya berusaha. Nah, jadi kita ini harus tetap berusaha mengejar apa yang kita impikan. Nah, ini untuk notis untuk setiap universitas, setiap universitas dapat waktu merubah seleksi mandiri masuk perguruan tinggi tersebut. Jangan lupa dan jangan berhenti untuk memastikannya. Nah, jadi di setiap universitas itu nanti ada dianya, misalnya tahun ini dianya mengikut melalui nilai rapot. Nah, tahun depan bisa aja dianya menggunakan nilai UTBK ataupun dia menggunakan tes tertulis. Nah, jadi setiap universitas itu dianya setiap tahunnya itu berubah-ubah, dan bahkan ada yang di satu universitas kayak di UGM itu dianya seleksinya ada menggunakan seleksi dari nilai UTBK, dan ada juga dianya menggunakan auto UGM ya. Nah, semangat pejuang PTN 2022, percaya atau tidak, ini adalah langkah awal untuk mencapai sebuah takdir.
Kenapa aku bilang di sini sebuah takdir? Karena kalau cita-cita itu hanya impian kita, tapi takdir itu adalah garis Tuhan. Jadi aku bilang ini adalah untuk mencapai sebuah takdir. Kejarlah apa yang telah digariskan Tuhan padamu. Lelahmu hari ini akan digantikan dengan sebuah keindahan di masa depan. Jangan putus asa dan tetap semangat dan pantang menyerah. Gagal di SNMPTN, gagal di SBMPTN tidak menutup masa depanmu jika kau mau berusaha untuk jalur mandiri. Ingat, perguruan tinggi tak hanya perguruan tinggi negeri. Maka jika kalian mencapai sebuah cita, apapun akan kalian lakukan. Salam semangat. Ditunggu kabar baiknya di tahun 2022. Semangat berjuang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mungkin Bintang ada sedikit kendala ya. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan ataupun ya everything yang mau ditanya tentang apapun, oke, nggak apa-apa, tentang kayak Kak kenapa kayak gini, kenapa ya tanya aja mumpung orangnya ada gitu. Takutnya gimana ya, nanti yang dikhawatirkan kalau ditanya di grup itu takutnya mungkin ketimbun sama chat-chat yang lain dan mungkin nggak bakal dibuka. Jadi monggo silakan gitu ditanya aja, nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak makan orang kami. Ditunggu sampai pukul 10.55. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan ya. Mohon maaf teman-teman, sebelumnya tadi saya ada kendala jaringan. Gimana nih, udah ada pertanyaan belum tentang materi mandiri? Ayo dong, boleh banget loh nanya-nanya. Atau kita mau sapa aja deh. Ini boleh on mic. Ada Stefani. Hai Stefani. Halo Stefani. Bisa Halo, dengar Kak. bisa dengar kita kan dari tadi saya? Bisa, Kak. Oke, kita mau nyapa, ada Nelson. Hai Nelson. Bisa dengar kita nggak? Halo.
Kedengeran nggak ya? Oke, ada Aryo. Hai Aryo. Kita mau Hai, Kak. nyapa kalian dulu dong. Wah, dari tadi berarti dengerin kita terus ya. Makasih ya. Ya, Kak. Terus ada, oh udah nggak ada. Aryo dari mana tuh, Dek? Semansa, Kak. Oh, Semansa. Nelson tadi udah ditanya di Bintang. Belum nggak? Oh, sekarang. Belum bisa unmute mungkin. Hai Nelson, bisa dengar suara kakak nggak? Aryo, kamu sambil nunggu Nelson menjawab. Aryo dari Semansa kelas 12. Iya, Kak. Oh iya, 12 apa, Dek? 12 IPA 3. Oh, anak MIPA 3. Makasih ya, Dek, udah join ya. Iya, Kak. Sama-sama. Stefani kelas 12 juga, Dek. Iya, Kak. 12 berapa? Sekelas sama Aryo? 12 IPA 1. Oh, IPA 1. Nelson, halo Nelson. Makasih ya, Dek, udah join ya. Nelson? Nelson mungkin dengar, tapi suaranya nggak terdengar. Mungkin Aryo dan Stefani bisa kasih tahu nggak, Dek, kenapa bisa join di grup? Apa Kak? Hadir Kak. Oh, Nelson. Halo Nelson. Nelson kelas 12 berapa, Dek? 12 IPA 1 Kak. Oh, 12 IPA 1. Tahu grup ini dari mana? Hah? Tahu grup ini dari mana? Dari Bu Ape Kak. Oh, dari Bu Ape. Makasih ya, Dek, udah join. Tadi ada denger kan atau nggak kedengeran karena jaringan? Ada Kak, ada. Oh iya, makasih ya, Dek Nelson. Dek Aryo tadi gimana, Dek? Tahu dari mana, Dek, grup? Dari kelas, Kak. Teman-teman kelas. Oh, teman sekelas. Ada grup, masuk ke grup kelas atau gimana? Ada masuk grup kelas untuk menuju ke link grup apa PTN gitu, Kak. Jadi gabung. Makasih, Dek. Dek Stefani gimana? Kemarin minta link grupnya dari Kak Bintang, Kak. Gitu. Ada tanggapan nggak? Kan di sini kita jadinya recording ya, jadi rekaman, karena mungkin teman-teman yang dari Semansa Natal itu nggak banyak yang join karena mungkin banyak hal ya, karena Natal kemarin mungkin ya, kakak juga udah jauh-jauh hari soalnya menentukan tanggal 18-nya, jadi mungkin ya nggak apa-apa, yang penting kalian bisa dengar dan kita udah record gitu ya, untuk bisa dilihat sama teman-teman yang lain. Tapi adik bertiga ada nggak tanggapan buat kakakmu ini, Dek? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih, siapa tahu kan ngasih tanggapan ada yang kurang, misalnya ada yang pengen ditanyakan meskipun tadi udah berakhir ya sesi tanya jawabnya. Kalau tanggapan sih nggak ada Kak, cuman kayak di sini kami berterima kasih aja lah kepada kakak-kakak semua kan, karena kakak kayak udah membantu lah, udah mempermudah kami untuk masuk ke SNMPTN ini ya. Ya kami pun sebenarnya bisa aja nggak masuk ke sini, tapi karena kami pengen dan karena kami pengen masuk ke universitas yang kami inginkan, kami percaya bahwa kakak-kakak semua bisa membantu kami melalui informasi yang kakak berikan kepada kami. Itu aja sih Kak. Oke, makasih banyak ya Nelson ya.
tanggapan Nelson berarti banget buat kita. Kita jadi makin semangat juga. Nantinya, Aryo ada mau disampaikan, Dek? Nggak ada Kak, pas. Mewakili Nelson ya. Dek Stephanie gimana? Nggak ada, Kak. Oke. Jadi sekedar pemberitahuan juga, nanti di grup itu kita kalian boleh nanya-nanya ya. Jadi ini nggak berakhir hari ini gitu. Sampai kalian misalnya SMPTN dan sebagainya, kan bang semua kakak panitia ada di dalam situ. Boleh aja langsung ditanyain, atau kalau malu-malu Japri juga boleh tadi ya. Bang Sahat mau dia bersedia untuk ditanyain secara pribadi. Nggak apa-apa, manfaatin kakak-kakak kalian deh yang ada di sini. Jadi sebanyak-banyaknya kalian olah gitu, nggak usah dari jauh-jauh gitu ya. Bisa aja kalian dapat dari YouTube, dari yang lain, dari orang-orang jauh, dari orang yang anak-anak UI, anak-anak universitas ternama, bisa dari manapun. Tapi akan berbeda nuansanya, akan berbeda sasaran jawabannya ketika kalian bisa bertanya langsung sama orang yang kalian lihat bisa komunikasi, berinteraksi secara langsung. Ya, jadi kakak mencoba untuk hadir di sini, kakak kami semua di sini berlima untuk memfasilitasi kalian gitu sebisa kami gitu, supaya, dan karena kita juga berlima nggak ada sama sekali misalnya pungut biaya, nggak ada unek-unek tertentu yang mau kita apain, tapi kita benar-benar untuk jadi jembatan buat kalian gitu ya. Karena dari pengalaman kami sebagai anak-anak di sekolah daerah sini, bagian Sinumba ini, belum cukup diberikan perhatian gitu ya, oleh misalnya ada melakukan sosialisasi seperti ini meskipun bentuk sederhana, karena setahu kakak juga sampai hari ini baru kita nih yang mau ada gerakan sedikit-sedikit, meskipun sepertinya kurang mendapat sambutan gitu ya. Minat orang masih sedikit, tapi nggak apa-apa gitu ya. Makanya kita berterima kasih banget buat adik bertiga yang udah join bareng kita gitu ya. Jadi sampai nanti berakhir, bahkan sampai mandiri, kita tetap grup itu nggak kita berhentikan gitu. Kita akan selalu ada, kita usahakan jawab di tengah perkuliahan kita, di tengah kesibukan kita. Kalian kalau ada mau nanya nggak apa-apa ya, boleh banget, supaya kalian benar-benar bisa dapat gitu ya. Target dari pengalaman kami supaya kalian jangan jatuh juga ke lubang kegagalan gitu. Itu aja kayaknya ya. Udah kakak kembalikan aja sama Dek Bintang untuk diakhiri deh, biar recording kita juga berakhir. Tapi nanti kita tolong jangan live semua ya dulu. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah berkenan mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga kepada para pemateri yang sangat luar biasa memaparkan materinya. Dan untuk menutup sesi acara kita pada hari ini, boleh tolong on kamera dong, biar kita dokumentasi nih. Ayo Nelson, Aryo, Stephanie, mungkin bisa on kamera. Stephanie mau ditunggu nggak dek apa on cam-nya atau gimana? Stephanie, ini kakak sambil screenshot ya. Kalian boleh sambil senyum. Oh, nggak usah katanya. Oke. 1, 2, 3. Maaf ya Dek Nelson, kami nggak ada konsumsi seperti di acara Natal. Gak apa-apa Kak. Yang penting udah dapat informasi aja udah senang Kak. Oh, puji Tuhan. 1, sekali lagi boleh gaya ya, sambil gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, kalem-kalem banget mukanya ya. Oke. Makasih banyak ya Den Nelson sekali lagi. Iya Kak, sama-sama Kak. Ya, Nelson dan Stephanie boleh meninggalkan. Makasih ya adik-adik, semoga berhasil ya. Kak.